Yang dilindungi akta. Tapi kan terkait dengan personnya, notarisnya. Memang. Ketika akta ini dianggap bermasalah, kan nggak mungkin aktanya doang yang dipanggil pengadilan, Kang. Nggak mungkin orang yang nggak ikut aktanya aja dipanggil, kan tidak mungkin. Ya sebetulnya gini, Pak, ini Kang Bro, kalau terkait dengan produk akte kan notaris itu atau penyidik itu kalau kemudian manggil itu pasti akan ke aktenya kan sebagai alat bukti dulu kan. Betul. Sekarang yang buat ini siapa? Oh, notaris X. Oh, notaris X sudah meninggal dunia, pasti kan ke pemegang protokol. Betul. Oh, notaris X sudah pensiun. Sekarang pemegang protokolnya adalah si A. Notaris A gitu ya. Manggilnya kan bukan ke notaris X-nya, ke notaris A dulu. Baru ke notaris X. Kalau terkait dengan akte, hanya nanti ditunjukkan misalkan minutanya, pasti ke notaris yang pemegang protokolnya dulu. Betul, setuju. Nah, baru kalau kemudian ternyata notaris A itu hanya menjelaskan dari sudut ini loh, akte saya seperti ini di dalam akte di dalam akte yang disimpan di saya oleh notaris X. Isinya seperti ini, belum puas misalkan atau belum mendapatkan informasi lebih jauh dalam konteks baru ke sisi material gitu loh. Nah, sebetulnya kalau dalam konteks notaris lebih jauh adalah hanya sisi formil bahwa telah terjadi transaksi jual beli antara A kepada B, udah that's it, itu doang. Betul, setuju. Itu kalau ngeliat dari normatifnya, Kang. Tapi kenyataan di lapangannya kan ujuk-ujuk, tiba-tiba didatangi lah notarisnya sama pengacara, atau oleh polisi gitu ya, aparat keamanan, aparat kepolisian. Nah itu pemahaman ya, sebetulnya kalau terkait dengan itu harus kemudian dibangun pemahaman yang baik gitu ya buat teman-teman penyidikan gitu ya. Itu peran organisasi mungkin, peran pemerintah mungkin dalam hal ini, dalam konteks memberikan pemahaman kepada masyarakat, termasuk di dalamnya adalah penyidik gitu ya, kejaksaan, untuk kemudian menyampaikan ini loh peran notaris itu dalam pembuatan akte itu sampai di mana. Tidak bisa masuk ke dalam hal-hal yang bersifat material. Misalkan yang disebut bersifat material itu adalah uang yang dipergunakan untuk membeli aset ini adalah uang dari si Anu, dari harta halal atau tidak halal, itu kan nggak ada urusan dengan notaris. Ya iyalah. Walaupun sekarang kadang-kadang sudah ada ininya ya, sudah terlalu jauh PMPJ kan gitu ya. Suruh berpikir berindikasi. Nah, ini kira-kira duitnya dari mana? Paranormal semua antar notaris jadinya. Emang gua tahu gitu kan. Terus kalau tadi Kang Udin bilang ini peran organisasi. Nah, bagaimana dengan kasus adanya seorang Werda yang dipanggil kepolisian datang sendiri tanpa didampingi? Sedangkan dia masih termasuk dalam anggaran dasar kan jelas anggota INI, notaris aktif, anggota luar biasa, Werda notaris, anggota kehormatan, itu gimana? Ya, pertama jangankan yang Werda ya, jangankan yang Werda atau yang sudah bukan notaris, yang masih aktif pun kadang-kadang begitu dipanggil oleh katakanlah pengadilan atau penyidik gitu ya, itu tidak didampingi oleh pengurus. Kenapa? Karena ada berbagai macam alasan. Pertama, ada yang kemudian menganggap bahwa kalau disampaikan kepada pengurus saya malu. Itu satu. Atau kemudian memang kemudian dia tidak pas waktunya dengan kepentingan pengurus kan gitu ya. Nggak pas waktunya dalam kepentingan pengurus. Pas waktunya itu artinya harusnya dia harus dipanggil hari ini, tapi pengurus nggak bisa hari ini. Nggak pas gitu ya. Bukan kepentingan kesono kan? Ya, bukan kepentingan yang lain. Kepentingan dalam konteks itu ya. Karena misalkan ya, kalau di Banten ini saya diminta oleh Kang Periasman, Pak Periasman, Pak Udin, tolong bantuin ini gitu ya. Ternyata lagi ada saksi. Saya lagi ada di tempat lain kan nggak bisa, atau diminta oleh siapa gitu ya. Itu kan nggak bisa. Nah, sementara dia ingin ya udah hari ini aja. Nah, itu kan hal lain. Ya, atau mungkin saja kemudian ini kan bukan urusan yang kemudian kata pengurus ya, oh ini mah bukan urusan yang berkaitan dengan akte, ngapain harus nanya ke pengurus kan gitu ya. Ini urusan pribadi notaris misalkan, itu kan hal lain. Kalau itu ya makanya harus diklarifikasikan lebih jauh, walaupun dia Werda gitu ya, tapi yang kemudian dipanggil itu bukan dalam konteks akte, ya nggak ada urusan dengan produk lah gitu ya. Setuju. Ya walaupun tentu kalau ditanyakan apakah Werda itu harus dilindungi, ya sama, Werda itu juga harus dilindungi sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari Ikatan Notaris Indonesia, Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah gitu loh. Karena dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga kan disebutkan Werda PPAT, Werda Notaris juga sebagai bagian keluarga besar. Keluarga besar. Nah, kalau melihat dari kacamata Kang Bro nih, di ujian sama di Anggaran Dasar Rumah Tangga sebenarnya udah cukup belum sih untuk menaungi Werda tersebut? Ya memang walaupun dalam konteks katakan Anggaran Dasar Rumah Tangga itu disebutkan bisa didampingi ada ketua bidang ya, ketua bidang pendampingan kalau nggak salah ya, perlindungan anggota gitu ya. Tetapi peran mereka itu juga harus ditingkatkan. Artinya tidak cukup hanya seremonial, dipoto pada saat diperiksa oleh ini. Ya, tidak cukup itu, harus masuk ke dalam hal yang esensial. Artinya memang orang-orang yang mengisi di katakanlah pendampingan tadi adalah orang-orang yang paham. Jadi bukan hanya sekedar seremonial yang tadi saya sebutkan. Saya dampingin nih. Udah selesai. Tapi tidak ada reaksi apa-apa gitu loh. Tidak ada input masukan buat werdanya dan sebagainya. Nah, kalau aturan yang mengatur tentang werda itu cukup nggak sih Kang sebenarnya dalam ujian maupun di pasti kurang ya. Kalau menurut saya kalau cerita yang berkaitan dengan Kongres gitu ya, itu KLB itu kan banyak banget kan pasal-pasalnya. Walaupun banyak yang kurang pas gitu ya. Nah, menurut saya memang terkait dengan werda notaris, perlindungan hukum kepada mereka gitu ya. Katakanlah pendampingan dalam konteks mereka gitu, itu harus ditambah lebih jauh gitu ya. Jadi batasan mana dan kemudian juga tentu terkait dengan permohonan yang bersangkutan atau tanpa permohonan itu juga harus dimasukkan gitu sebagai bagian yang tidak terpisah. Dalam kan organisasi kan bisa melakukan tindakan ketika ada temuan atau ada laporan kan begitu. Nah kalau itu sih memang dalam konteks pembinaan pengawasan ya, tapi kalau dalam konteks organisasi itu sendiri saya belum melihat hal itu gitu ya. Kalau nggak ada katakanlah penyampaian oleh yang bersangkutan kan kita bagaimana tahunya gitu kan. Iya, maka dalam artian kalau kita bicara notaris kayak Kang Udin kan ya sebuah keniscayaan kan calon juga Kang. Calon apa? Calon werda. Tinggal waktunya aja kan. Calon ALM juga gitu ya. Calon ALM juga kan waktu tinggal bicara waktu. Entah 10 tahun lagi, entah 12 tahun, entah 7 tahun, entah 5 tahun kan ujung-ujungnya kan memang mau bermuara ke sana. Nah, dari kacamata Kang Udin terlalu biasa masih kurang. Kira-kira apa yang perlu ditingkatkan untuk dalam artian ketika orang notaris menjadi werda itu nggak khawatir seakan-akan kehilangan separuh nyawanya. Ya, Saya pernah sebetulnya jadi sih, ini satu contoh, ada cerita. Notaris baru jadi setahun lah dia pensiun, ngobrol, Bang, gila ya, dia bilang gitu. Kenapa, Pak? Baru jadi werda, baru pensiun jadi werda setahun, kayak ada yang kurang itu separuh. Nah, kan ada sesuatu yang hilang. Nah, bagaimana kalau menurut kacamata Kang Udin, orang untuk menghadapi werda itu justru senang, tenang, nggak khawatir kalau dipanggil tadi ada pemeriksaan dan sebagainya, nggak khawatir, waduh, ntar gimana Kang? Ya, saya sih memandang tidak se ekstrim itu ya. Artinya apa? Artinya tentu kembali lagi kepada diri kita sendiri gitu ya. Oke. Perkara dia udah werda atau belum werda kan bagaimana kemudian kita memaknai hidup juga gitu kan. Jadi walaupun sebagai notaris gitu ya banyak aktivitas, kalau kita buat akte yang enak-enak aja gitu ya, aman-aman aja ya aman sih menurut saya gitu ya. Nah kalau terkait dengan werda sebetulnya kan memang ada jangka waktunya hidup itu kan. Jabatan juga sama ada jangka waktu, jadi menurut saya ya tergantung kitanya. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah penguatan dalam konteks perlindungan hukum yang katakanlah maksimal lah gitu ya. Kalau terkait dengan regulasi itu yang mungkin harus ditambahkan gitu terkait dengan aturan undang-undang jabatan notaris, atau katakanlah kalau mau ditambahkan dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga sebagai anggota INI, anggota PPAT itu yang kemudian bisa dilakukan gitu loh. Kalau terkait dengan perasaan itu agak sulit, Bang. Gitu hanya bicara dalam sudut ruang terbatas kan gitu ya. Tapi kalau bicara regulasi, bicara Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga itu yang bisa dilakukan gitu. Tapi kan bisa dikasih ruang dong seharusnya werda itu untuk tetap aktif di organisasi kan. Sebenarnya nggak ada masalah. Kalau masalah itu kan masalah dia mau aktif atau tidak kan. Ya, contohnya di MKP misalkan itu kan ada Pak Winanto kan udah pensiun. Werda. Berarti ada ruang untuk werda itu sendiri. Iya bisa kalau dia aktif gitu ya, dan kemudian
bisa membaur dengan ini, tapi apakah semuanya bisa mau seperti itu kan? Belum tentu juga. Belum tentu juga. Jadi artinya memang sebetulnya kalau dari sisi material gitu ya, sisi kenyataannya ya banyak yang bisa dilakukan. Bagaimana misalkan Bunda Herlin juga kan udah tapi aktif kan? Iya, sebagai pembicara sama Kemana-mana kan gitu ya. Itu contoh di mana kemudian sebetulnya tidak ada masalah dengan itu gitu loh. Tapi perkara kemudian dalam konteks yang lain gitu ya, dalam konteks perasaan itu kan hanya perasaan yang bersangkutan gitu ya.